Assalamualaikum guys, bertemu lagi di channel Agung Setiawan Mountain Win. Salam sejahtera, salam merdeka buat semua ya. Di video kali ini kita menjelajah di sekitaran Ungaran Barat. Ini saya mulai dari perkebunan cengkeh yang dikelola oleh PT Cengkeh Zanzibar. Perkebunan cengkeh ini letaknya ada di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat. Kebun cengkeh ini mempunyai luas 305 hektar. Selain cengkeh, kebun cengkeh Kalisidi ini juga ditanami durian montong. Oke, saksikan terus ya jelajah saya kali ini. Di jelajah saya kali ini, saya membawa kameramen. Mau tahu siapa kameramen saya? Nanti saya kasih unjuk siapa kameramen saya. Ikuti terus makanya jelajah ini ya guys. Oh ya, nanti saya kasih tahu juga kalau mau ke jalur ini lewat mana sih? Nanti saya kasih petunjuk jalan yang menuju ke arah sini. Sebenarnya kalau mau ke jalur perkebunan cengkeh ini searah ke arah Curug Lawe Benowo Kalisidi. Ini tak kasih detailnya deh, petunjuk jalan ke perkebunan cengkeh ini. Sebenarnya sebelum masuk ke jalur perkebunan cengkeh ini, tadi tuh saya mampir ke Curug Lawe Benowo Kalisidi, tapi nggak ke air terjunnya ya. Aku itu karena lama semenjak pandemi COVID ini melanda, aku tuh nggak pernah main ke Curug Lawe Benowo Kalisidi lah. Kali ini aku tak sempetin main ke sana, bertemu teman-temanku, ranger-ranger Curug Lawe Benowo Kalisidi atau sukarelawan Curug Lawe Benowo Kalisidi. Sebentar, depan kayaknya kuburan kayaknya ya. Ntar. Assalamualaikum, numpang lewat. Permisi mbah. Oke, lanjut ya ceritanya ya. Jadi tadi tuh aku ke Curug Lawe Benowo Kalisidi, tapi nggak ke air terjunnya. Aku cuma ke tempat parkirnya, bertemu teman-teman aku, rangernya Curug Lawe Benowo Kalisidi. Jadi di sana kemarin tuh ya, sorry. Jadi tadi di situ tuh aku minum kopi lah bersama mereka sambil ngobrol-ngobrol karena lama nggak ketemu toh. Ya, bahas situasi-situasi selama masa pandemi, mereka ngapain aja, apa yang mereka rasakan gitu loh. Terus tadi tuh karena duduk di sana, jadi aku bisa ngelihat ternyata udah banyak orang yang mulai berpariwisata gitu. Jadi pada datang tuh ke Curug Lawe Benowo Kalisidi. Ya karena memang mungkin orang selama ini dilarang keluar ya karena pandemi. Jadi setelah agak mereda mungkin ya pandeminya, akhirnya mereka pada berpariwisata. Tapi tadi prokesnya tetap jalan sih. Jadi menurut yang tak lihat sih ya aman lah seharusnya. Prokesnya tetap dijalankan. Jadi kalau kita mau berpariwisata ya tetap waspada, tetap menggunakan prokes yang diterapkan dengan ketat. Oh ya, saya mau ngucapin terima kasih buat kawan-kawan yang baru datang di channel saya ini, channel Agung Setiawan Mountain Win. Dan juga terima kasih buat kawan-kawan yang datang lagi ke channel aku ini, nonton-nonton konten-kontenku. Terima kasih buat kalian semua orang keren. Dan yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya, terus pencet tombol loncengnya. Kalau bisa juga pencet tombol like-nya. Biar konten-konten saya ini siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Oke lanjut ya. Ini kita masih nyusurin jalur perkebunan cengkeh di Desa Kalisidi ini. Tadi aku mau kasih tahu kalau mau ke jalur perkebunan cengkeh ini lewat mana gitu ya. Oke, jadi kalau kita mau ke Curug Lawe Benowo Kalisidi, setelah kita ngelewatin portal masuk perkebunan cengkeh yang di sebelah kanan aja, yang di sebelah kanannya ada pos security, lah itu kita maju lagi dikit 100 meter, 50 sampai 100 meter. Nanti tak lanjutin bentar ya guys, habis tikungan ini. Di depan saya ini ada sungai kecil ya, ada kali kecil ya. Kayaknya dibuat nyuci-nyuci motor sama anak-anak muda tuh. Terus ada truknya juga. Sebenarnya dulu aku pernah lewat sini sih. Lah sungai ini kalau nggak salah nggak selebar ini. Soalnya aku pernah parkir motor itu sampai di sampingnya truk itu tuh aku masih
di atas tanah. Jadi lebarnya sungai itu nggak sampai selebar itu. Kalau tadi aku lihat kan di sampingnya truk aja udah ada genangan air ya. Jadi pertama kali aku kesini kayaknya sungai itu atau urat air ya kita sebutnya itu sampai nggak selebar itu deh. Iya, ngelanjutin tadi ya, posisi letak jalur perkebunan cengkeh ini ya. Jadi kalau kita mau ke Curug Lawe Benowo Kalisidi, itu kita ketemu portal pintu masuk perkebunan cengkeh. Yang sebelah kanan itu ada pos security-nya. Nah, dari situ kita maju sekitar antara 50 sampai 100 meter. Nanti ada di sebelah kanan ada jalur agak ke bawah gitu, yang bentuknya ini kayak gini nih. Cuma kiri kanan pakai cor-coran semen. Lah itu masuk tuh ke situ tuh. Nanti kita susurin aja, nanti pasti ketemu nih jalur perkebunan cengkeh ini. Nah, nanti ini kita lihat ya, ini sampai mana tembusnya jalur ini ya. Depan ada pertigaan, yang ke kanan sampai yang ke kiri. Kalau ngelihat dari posisinya, kalau ke kiri sana itu kayaknya masuk ke tengah perkebunan lagi. Di awal kan saya tadi udah bilang ya, saya bawa kameramen. Lah ini wajah kameramen saya. Namanya Mas Arziki. Dia tuh anak pertama saya. Oke, habis ini kita lanjut lagi ke arah sana tuh. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sebelah kanan saya sekarang ini ada areal persawahan. Nampaknya areal persawahan punyanya penduduk sekitar ya. Pasti ada jalur yang menuju sana, tapi yang nggak lewat jalur perkebunan cengkeh ini. Mungkin masih di desa Kalisidi juga ya, kalau ngelihat posisinya di sebelah kanan dari jalur perkebunan cengkeh ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi dulu waktu saya pertama kali ke sini itu pas waktu musim panen. Jadi banyak pekerja perkebunan cengkeh ini lagi melakukan aktivitas panen gitu. Jadi banyak yang bolak-balik, ada yang di tepian gitu loh. Saya sampai diikutin Pak security-nya deh kayaknya. Soalnya kan kalau musim panen cengkeh gitu kan, yang namanya cengkeh ya mahal mungkin kalian, kalau ada orang lewat takutnya gimana-gimana. Mungkin untuk keamanan dan demi ketertiban juga sih. Kalau sekarang ini saat saya lewat ini suasananya lengang. Mungkin karena nggak musim panen atau karena ini tanggal merah. Jadi para pekerjanya libur. Ini lengang banget nih, santai. Saya dari tadi baru ketemu orang lain itu. Tadi pas di yang ada aliran airnya itu, yang ada kali kecilnya itu. Ini mau berkendara sekitar 15 menit 20 menit lah, belum ketemu orang lain lagi yang berpapasan atau searah dengan saya. Seperti yang saya informasikan di awal, jadi perkebunan cengkeh ini selain ditanami tanaman cengkeh, juga ditanami durian montong. Tadi selepas dari aliran sungai atau yang ketemu sungai di tengah jalan itu, yang membelah jalan itu udah banyak pohon duriannya sebelah kanan. Maksudnya sebelah kanan jalur perkebunan cengkeh ini ya. Nampaknya durian montong ini juga merupakan hasil kelola dari perkebunan yang dikelola PT Cengkeh Zanzibar selain cengkeh itu sendiri. Jadi nggak cuma cengkeh, tapi ada durian montong juga.
sampai ada kupu-kupu di tangannya ya. Masih ingat konten saya yang judulnya berpetualang di Lembah Darsuni, lembah sawah terasering tercantik desa wisata Branjang Ungaran Barat? Nah, ini nih tempatnya. Jadi, setelah lepas dari perkebunan cengkeh, ternyata itu tembusnya kita di desa Pasigitan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Lalu, setelah dilanjut, ternyata jalannya tembus sampai di Lembah Darsuni ini. Nah, ini thumbnail kontennya. Nanti tak kasih linknya di kanan atas ya. Oke, jadi begini guys. Saya nggak tahu persis batas desanya itu sebelah mana ya. Jadi waktu berpetualang di Lembah Darsuni itu, saya bertanya sama ibu petani yang ada di situ kalau sehabis jembatan ke sini itu ikut mana dan sesudah jembatan ini itu ikut kemana. Jadi pas opening di konten itu, saya kan lawan opening di jembatan itu. Terus saya berkata begini, jadi setelah jembatan ini itu ikut ke Kabupaten Kendal. Dan sebelum jembatan ini itu ikutnya Kota Semarang. Lah, saya mau revisi nih. Sebenarnya itu keliru. Jadi begini. Jadi kalau arah kita ini itu masih ikut Desa Branjang, Kecamatan Ungaran Barat. Setelah jembatan tadi di belakang itu sudah ikut Kabupaten Kendal. Lah, itu yang benar. Jadi saya koreksi ya. Tahu nggak kawan-kawan, kenapa saya beri nama Lembah Darsuni? Jadi waktu saya buat konten tentang Lembah Darsuni ini, pas saya lihat di peta, tertulis di situ, letak persawahannya berada di Dusun Darsuni. Karena berbentuk lembah, saya beri nama saja Lembah Darsuni, biar mudah dituliskan di judul konten. Ingat nggak waktu di konten itu, yang saya masuk ke gang kecil di samping kiri kanan rumahnya warga? Nah, itu tuh gangnya tuh. Ada di situ tuh. Jadi, di sini ini namanya Desa Branjang, Kecamatan Ungaran Barat. Kalau kita nanti lanjut ngikutin jalur ini ya, jalur cor-coran ini ya, nanti ada pertigaan di depan, nanti saya kasih unjuk, itu yang kalau kita ambil ke kiri, itu nanti tembusnya ke Gunung Pati, Kota Semarang. Lah itu baru masuk areanya Kota Semarang, Kecamatan Gunung Pati. Nanti di depan tak kasih unjuk jalannya ya. Dulu, tahun berapa saya lupa. Jadi saya pernah lewat sini, waktu itu mau ke Santosa Stable kalau nggak salah. Nah, lewat sini waktu itu jalannya masih rusak. Jadi aspal sih, aspal tapi rusak gitu loh. Banyak lubang-lubang, terus banyak yang pecah gitu di kiri kanan jalan. Lah beberapa bulan yang lalu saya ke sini, lewat sini. Waktu mau buat konten Lembah Darsuni itu, saya juga kaget. Ternyata kok sudah dicor halus seperti ini. Jadi nyaman banget untuk dikendarai sekarang. Karena nggak berbentuk aspal yang rusak-rusak itu. Dari Lembah Darsuni tadi sampai ke titik ini, kalau nggak salah tuh udah ada 3 tanjakan ya. Ini tanjakan ketiga. Coba bayangin kalau jalannya masih aspal rusak tuh. Pasti penuh upaya keras untuk konsentrasi. Nah, ini kan udah dicor. Jadi ya tetap konsentrasi tapi karena jalannya halus ya kita safety gitu loh, masih aman-aman aja gitu loh. Ini nanjak terus nih, masih nanjak terus. Sampai nanti di pertigaan depan belok kanan udah mulai datar. Ups, nih di depan. Nah, nih. Ini udah mulai aspal rusak lagi nih, udah bolong-bolong di kiri kanan jalan. Berarti batasnya tadi tuh, sehabis mobil warna merah sebelah kiri maju dikit, kita udah ketemu aspal yang berlubang-lubang ini ya. Tapi tetap nanjak jalannya. Tapi ini masih relatif aman dan nyaman sih kalau dikendarai, nggak begitu rusak-rusak banget. Kalau dulu itu dari atas sana tuh sampai ke bawah Lembah Darsuni, ini bolong-bolong kayak gini terus pecah-pecah guys. Kan goyang-goyang. Nah, ini nanti di depan ada pertigaan. Nah, kalau kita belok kiri ini tembusnya nanti Gunung Pati. Wah, kok diblokir? Harusnya kita belok kiri nih, tapi kok diblokir ya? Ada tulisannya perbaikan jalan.
Jadinya kita ambil lurus nih. Saya malah belum pernah lewat sini nih. Nanti ini tembusnya di daerah mana saya malah belum tahu. Jadi kalau belok kiri tadi, nanti tembusnya itu, kalau kalian pernah lihat konten saya yang reading tipis-tipis dari Kampung Alam-Alon tuh Pemandan Siwarak Ungaran, pas skin ada anak-anak muda naik motor bertiga, motornya 2 terus nanya arah Curug Lawe Benowo Kali Sidi. Lah itu nanti tembusnya di situ itu. Ya kalau ini aku kira-kira kok kayak naik lagi ya ke arah Kali Sidi lagi ya. Ke arah air terjun lagi nih. Bukan air terjun, maksudnya ke desa Kali Sidi lagi. Jadi nanti kita lihat deh. Atau kalau ada warga sekitar, aku coba nanya, ini nanti tembusnya kemana. Coba kita lihat-lihat ya, siapa tahu ada warga sekitar di depan. Oh, tuh ada tuh. Tak tanya bapaknya ini dulu ya guys. Bentar ya guys. Oke, setelah dapat petunjuk dari bapak tadi, warga sekitar tadi, jadi saya diinformasikan untuk lurus terus. Nanti ketemu pertigaan pertama ambil kiri. Terus ini di depan ada pertigaan yang kedua. Saya disuruh ambil kiri lagi supaya tembus ke Gunung Pati. Nanti kita lihat nih, kita tembusnya di daerah mana. Oke, 1, 2, 3. Oh, belum nyampe. Oke, ini nih, kita tembusnya ternyata sampai di Dusun Merunten. Nah, itu kalau ke sana itu ke arah Curug Lawe Benowo Kali Sidi. Nah, itu arah kita tadi datang. Nanti kita ambil ke kiri. Nah, ke sana itu kita ke arah Gunung Pati itu, ke sana nanti pulangnya. Oke, guys. Sampai di sini dulu konten saya kali ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Semoga kita diberikan keberkahan dan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih guys.